Dan akhirnya Maribel mengakui bahwa ia memang membunuh dua bocah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel Dwi Purwanto Official. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita lebih berkembang ke depannya. Kali ini kita mau bahas tentang kisahnya Maribel, yaitu seorang wanita muda yang ternyata adalah seorang psikopat. Maribel terkenal sebagai psikopat wanita muda yang membunuh dua orang anak secara rapi dan berantai. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 1968 di London, di Inggris. Nah, pada awalnya ditemukan mayat seorang anak laki-laki di daerah Scotland, London, Inggris. Dan ternyata anak laki-laki itu adalah Martin Brown, seorang bocah yang berusia 4 tahun. Nah, mayat bocah anak laki-laki 4 tahun tadi ditemukan dengan bekas darah dan air liur yang terus mengalir dari mulutnya. Lalu polisi pun menyelidiki apakah kasus dibalik ini semua. Namun polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan dari penemuan mayat bocah 4 tahun ini. Polisi mengatakan bahwa bocah anak laki-laki ini ditemukan meninggal karena hanya kelelahan dan terjadi karena kecelakaan disebabkan oleh dirinya sendiri. Media massa pada saat itu digemparkan dengan ditemukannya seorang bocah umur 4 tahun yang meninggal di sebuah ruangan dan dengan kondisi darah dan air liur yang mengalir dari mulut ke pipinya. Namun berselang beberapa hari, orang-orang sudah hampir melupakan kasus itu karena polisi dan aparat setempat mengatakan itu hanya sebuah kecelakaan yang tidak disengaja dan tidak ada pelaku di balik itu. Polisi kembali menemukan seorang korban yang bernama Brian. Brian juga adalah seorang bocah. Yang lebih anehnya dan mencurigakan oleh pihak kepolisian dan aparat pada saat itu adalah Brian, si korban ini ditemukan adanya bekas tusukan di pahanya dan rambutnya dipotong dan beberapa bagian tubuhnya dimutilasi. Sontak ini membuat masyarakat di daerah tersebut gempar dan ketakutan karena adanya pembunuhan bocah berturut-turut di daerah tersebut. Masyarakat pada saat itu sudah ketakutan dan meminta pihak aparat dan polisi untuk segera menyelidiki siapakah dalang dibalik ini semua. Masyarakat dan polisi curiga bahwa pelakunya adalah satu orang. Ketika polisi melakukan penyelidikan terhadap mayatnya Brian ini, ternyata ditemukan goresan huruf M di perut korban tersebut. Dan itu digores dengan benda tajam sejenis silet atau gunting. Kasus berikutnya, beberapa hari setelah itu polisi menyelidiki anak-anak di sekitar tersebut. Maksud polisi adalah agar mengetahui siapa yang mendekati anak-anak di komplek dan di wilayah tersebut dan apakah akan ada korban berikutnya. Hingga polisi memperhatikan kelakuan anak-anak di daerah tersebut. Polisi takut bahwa adanya pelaku dari luar. Namun ketika polisi memperhatikan, ada 2 orang anak yang amat sangat aneh dan memiliki kelakuan yang tidak biasa seperti anak-anak lainnya. Dan anak-anak itu adalah Mary dan Norma Bell. Mary adalah anak berusia 11 tahun dan Norma Bell adalah seorang anak yang berusia 13 tahun. Sehingga polisi memperhatikan gerak-gerik mereka dan suatu saat polisi menyelidiki dan memanggil 2 anak tersebut. Setelah diselidiki, polisi bertanya kepada Norma Bell
bagaimana dan apa yang diketahuinya tentang pembunuhan akhir-akhir ini. Dan Norma tidak mengetahui dan menjawab secara senang dan merasa biasa saja, sehingga polisi mengurangi rasa curiga kepada Norma. Polisi akhirnya bertanya kepada Mary. Mary terkesan lebih tertutup dan hampir tidak mau menjawab setiap pertanyaan dari pihak aparat kepolisian. Namun akhirnya Mary merasa tersudut dan mengatakan bahwa ia sempat melihat bocah 4 tahun dan temannya kemarin bersama seorang anak laki-laki. Lalu polisi menyelidiki apa yang dikatakan oleh Mary tersebut. Ternyata bocah yang dimaksudkan oleh Mary yang bersama mereka pada saat itu sedang berada di bandara. Polisi makin mencurigai gerak-gerik dan pernyataan dari Mary Bell. Akhirnya polisi bertanya lagi kepada Mary Bell bagaimana dan apa yang diketahuinya tentang Brian yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu Mary mengatakan ia tidak tahu menahu, namun ia melihat bahwa ia bersama seorang anak laki-laki dan membawa gunting. Polisi makin curiga dengan gerak-gerik dan kelakuan dari Mary Bell. Bahkan ia menyebutkan salah satu dari barang bukti yang dicurigai oleh polisi, yaitu benda tajam berupa silet atau gunting. Pada suatu waktu, polisi terus mendesak Mary Bell dan bertanya kembali kepada Norma. Ternyata Mary Bell malah mengatakan bahwa pelakunya adalah Norma, temannya sendiri. Polisi langsung memanggil Norma dan menyelidiki, bertanya kepada Norma Bell. Namun Norma Bell mengatakan bahwa aku tidak melakukan itu, kata Norma Bell. Lalu Norma Bell bercerita bahwa sebetulnya ia sempat melihat bahwa Mary Bell mengikuti bocah yang hendak dibunuh tadi. Polisi makin curiga dengan pernyataan dari Norma Bell tersebut terhadap kelakuan dan tindak yang dilakukan oleh Mary Bell. Hingga diselidiki lebih lanjut, ternyata ada seorang pihak kepolisian menyatakan bahwa pernah melihat Mary Bell tersenyum dan senang ketika pemakaman 2 orang bocah yang telah terbunuh tersebut. Sehingga polisi makin curiga dan merasa bahwa Mary Bell memiliki kaitan erat terhadap pembunuhan dari bocah-bocah tersebut. Sehingga satu waktu polisi memanggil Mary Bell dan menyelidiki lebih akurat dan lebih tegas dan lebih dalam lagi. Dan akhirnya Mary Bell mengakui bahwa ia memang membunuh 2 bocah tersebut. Hingga di persidangan, Mary Bell ditanya oleh sang hakim, apakah yang membuat Mary Bell terobsesi untuk membunuh 2 bocah tersebut. Ia mengatakan ia senang membunuh mereka. Kamu pernah berpikir nggak, seorang bocah 11 tahun senang membunuh dan melihat darah? Itulah yang dikatakan oleh Mary Bell. Ia senang melihat darah dan membunuh bocah-bocah tadi tanpa merasa menyesal. Sehingga hakim memutuskan untuk menghukum Mary Bell selama 12 tahun sampai tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, pada umur 23 tahun, Mary Bell dibebaskan dari penjara. Dan saat itu, pihak aparat dan pemerintah menyembunyikan identitas dari Mary Bell agar ia bisa hidup bebas dengan syarat masih diawasi pergerakannya. Namun masyarakat terus mencari-cari Mary Bell tersebut. Sehingga satu waktu Mary Bell dan keluarganya pernah dikepung oleh masyarakat karena identitasnya sudah ketahuan. Dan saat itu Mary Bell dan keluarganya pergi berpindah keluar luar kota agar tidak diketahui siapakah ia sebenarnya. Dan saat itu pemerintah memberikan kebebasan agar Mary Bell memiliki keadaan, kondisi,
dan kejiwaan yang lebih baik daripada 12 tahun sebelumnya. Dan hingga saat itu tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Maribel masih membunuh orang. Sehingga Maribel dikatakan sudah memiliki kehidupan yang lebih layak dan lebih normal lagi dengan identitas dan keluarganya. So, bagaimana menurut kamu kisah dari Maribel ini? Jangan lupa komen di kolom komentar. Sebelum kita mengakhiri video ini, banyak tulisan, artikel, dan pendapat-pendapat para ahli mengatakan bahwa seorang psikopat itu biasanya adalah orang yang amat sangat tertutup, tidak mau mengatakan kehidupan pribadinya, apa yang dirasakannya, dan memiliki trauma yang dalam di dalam kehidupannya. Orang psikopat juga cenderung menyukai darah, penderitaan orang lain, suka melihat luka-luka, baik untuk dirinya sendiri, dan melihat luka-luka yang ada di orang lain. Bahkan orang-orang psikopat terobsesi untuk membunuh, dan bahkan membunuh itu adalah sebuah kesenangan baginya. Apakah kamu memiliki ciri-ciri psikopat? Oke, next time kita akan membahas sesuatu hal yang lebih lagi. Jangan lupa untuk terus subscribe dan dukung channel ini agar kita terus berkembang dan akunya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih baik ke depannya lagi. Sampai jumpa ke depannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.